Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana di hari ini. Sekarang kita akan belajar materi pemrograman berbasis objek agak panjang nih sekarang. Jadi hari ini kita akan belajar terkait modifier, objek, atribut, metode enkapsulasi dan konstruktor pada Java. Agak-agak banyak nih sekarang kita materinya. Nah, sebelum ke coding, saya akan bahas sedikit teori terkait apa itu modifier, objek, atribut, metode enkapsulasi, dan konstruktor pada Java. Yang pertama, materi hari ini sudah mulai masuk ke paradigma object oriented programming. Jadi kalau sebelumnya kita belajar bahasa pemrograman Java, dasar-dasarnya. Nah, untuk hari ini kita mulai belajar terkait object oriented programming dalam Java. Yang pasti perlu ditekankan bahwa OOP itu bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi merupakan sebuah paradigma ataupun cara berpikir baru dalam pembuatan sebuah program. OOP menitikberatkan pada identifikasi objek-objek yang terlibat dalam sebuah program dan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi. Nah, pada OOP, program yang dibangun akan dibagi menjadi objek-objek. Beridentifikasi tentang nanti objek apa yang akan digunakan, kemudian data apa saja yang dibutuhkan oleh objek tersebut, kemudian bagaimana perilaku objek tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana komunikasi objek yang satu dengan objek lainnya, sehingga bisa memecahkan masalah yang diinginkan. Nah, kalau misalkan dari definisi, menurut Meyer pada tahun 1998, sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang komponennya dienkapsulasi. Nah, hari ini kita akan bahas enkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya. Dan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya. Ini menurut Meyer pada tahun 1998. Kemudian, pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman berdasarkan hierarki kelas. Di mana kelas-kelas tersebut didefinisikan dengan baik dan bisa saling bekerja sama untuk memecahkan masalah. Kemarin kan kita buat biasa public class, kemudian public class hitung. Kemudian nanti kita lihat. Kemudian, tadi kan ada definisi yang dienkapsulasi. Di sini katanya, di mana kelas-kelas tersebut diidentifikasikan dengan baik dan saling bekerja. Nah, kemudian apa itu enkapsulasi? Modifier ataupun enkapsulasi adalah cara untuk melindungi properti ataupun atribut metode tertentu dari sebuah kelas agar tidak sembarangan dapat diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program yang lainnya. Cara untuk melindungi data yaitu dengan menggunakan access modifier atau hak akses modifier. Ini pengertian dulu di modifier. Tipe-tipe modifier ada default, ada public, ada protected, dan ada private. Apa sih Pak ini tuh? Ya sebetulnya kemarin kita sudah dalam membuat program, kita biasanya depannya kasih nama public. Nah, public seperti apa sih Pak? Nah, yang pertama kita akan menggunakan modifier default. Modifier default adalah modifier yang tidak ada embel-embel public, protected, atau private. Jadi defaultnya aja normalnya. Nanti depannya nggak akan ada tulisan public, nggak akan ada tulisan protected, nggak akan ada tulisan private. Iya default. Jadi nggak ditulis default juga nggak. Jadi kalau dari definisi, modifier default merupakan akses untuk properti ataupun metode ataupun kelas yang hanya bisa diakses oleh kelas dalam package yang sama. Nah, kalau kita belajar menggunakan Notepad++, kita anggap saja semuanya kita bekerja dalam satu package yang sama. Jadi kalau misalkan, jadi modifier itu bisa untuk kelas, bisa untuk variabel, bisa juga untuk metode. Pak, kelas itu ya, kemarin nama kelas sama dengan nama file. Untuk variabel ya nama variabel. Nah, kemudian metode itu apa metode? Nanti kita akan jelaskan metode. Jadi modifier itu bisa untuk kelas, bisa untuk nama variabel, bisa juga untuk metode. Nah, sekarang kita akan coba buat ini dulu nih, contoh kelas paket 2.java. Berarti sekarang saya buka Notepad++ dulu. Masih juga nanti dibuka ya. Kemudian di sini kita buat namanya contoh kelas paket 2 nggak ada Java ya. Berarti di sini modifier di sini sekarang. Kelas biasanya kan pakai public ya, sekarang nggak usah. Kita coba save as. Save as-nya di data biasa, kemudian di Java kalau saya di lab Java 2020. Nah, sekarang tambahin satu folder namanya OP.
Biar khusus untuk belajar OP, kita akan belajar dalam satu folder tertentu. Dikasih nama. Tadi itu apa? .java. Sudah, kalau sudah kita akan buat di sini ada namanya void tampilkan. Gimana coba deh? Nah, gini kayaknya bisa deh. Nah, void tampilkan. Kemudian Pak, di sini kok nggak ada public static void main? Nah, kita lihat aja dulu, ikutin aja dulu di sini. System.out.println. Kemudian selesai tulisannya ini dari paket 2. Nah, Pak, kalau kayak gini gimana? Emang bisa dikompil? Ya, coba aja dulu. Dikompil pasti bisa. Jadi kalau misalkan kita coba compile cd java java 2020 kemudian OOP java contoh kelas pakai 2 atau java, betul, nggak ada masalah. Tapi ini nggak akan bisa di run. Kenapa nggak bisa di run? Karena tidak ada main function. Main function itu yang mana? Yang public static void main. Mau percaya Pak? Ya, coba aja nih. Coba run. Wah tuh. Tulisannya apa? Main method not found in class. Contoh kelas paket 2, please define the main method S. Nah, berarti harus ditulis public static void main. Memang belum ada. Nah, sekarang gimana Pak sekarang? Nah, sekarang kita coba buat kelas intinya. Saya buat lagi nih. Contoh kelas. Berarti di sini kelas, contoh kelas. Nah, saya nanti akan buat kelas baru yang memanggil si contoh kelas paket 2 itu. Jadi sekarang saya save dulu si contoh kelas ini. Ctrl C, kemudian kita save. Di sini juga. Ini saya kasih nama .java. Ini save contoh kelas. Habis itu isinya gimana? Nah, kalau di sini saya mau pakai public static, biar gede ya, public static void main. Kemudian di sini jangan lupa pakai string args. Isinya mau apa? Nah, di sini saya mau memanggil si file yang ada di sini. Di sini kan ada nama kelas, ini tuh namanya method. Nah, gimana cara panggilnya? Masih ingat kalau misalkan ada scanner, tulisnya kan gini ya. Scanner in sama dengan new scanner gitu ya. Nah, ini tuh namanya instansiasi objek. Nah, kita akan coba namanya instansiasi objek. Kita akan panggil si objek contoh kelas paket 2. Caranya gimana? Panggil nama kelasnya. Nama kelasnya apa? Contoh kelas paket 2. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kasih nama variabel. Kalau misalkan scanner in, namanya kalau saya kasih nama contoh kelas paket 2, dikasihlah namanya P2. Sama dengan new contoh kelas paket 2. Nah, yang seperti ini namanya instansiasi objek. Dipanggil nama kelas yang lain, disimpan ke dalam suatu variabel. Di sini nama variabelnya P2. Nah, terus gimana sekarang Pak? Nah, sekarang kita coba panggil. Kalau misalkan menggunakan scanner in, kan tulisannya scanner in. Nah, nama variabelnya berarti in. New scanner. Nah, kan di sini ada namanya scanner. Nah, karena di sini ada metodenya waktu itu system.in. Kalau enggak sekarang berarti kan namanya P2 nih. Kita coba tampilkan P2 dot. Nah, nama metodenya apa? Tampilkan. Pak, bakal keluar apa? Nah, saya di sini nggak mengetik print line sama sekali ya. Nah, kalau misalkan mau lihat sekarang jam berapa nih? Hari ini agak telat nih. Sekarang baru biasanya jam 2 malam, sekarang jam 3 nih. 12 Oktober jam 3.46. Nah, setelah ini gimana sekarang? Kita coba save, kemudian kita coba compile. Coba compile, berarti sekarang gimana? Java si contoh kelas paket contoh kelas itu .java. Nah, kita coba panggil kelasnya. Ini dari paket 2.
Kan nggak ada apa-apa di sini. Ya memang nggak ada apa-apa, tapi kan dia manggil yang ke sini. Pak, kalau di sini bisa manggil beberapa metode, bisa. Kita sebut kayak gini. Tek di sini. Kasih nama, tampilkan lagi. Nah, ini dari paket 2 juga. Nah, manggilnya kalau seperti ini ya. Kalau tetap seperti ini nggak akan ada pengaruh. Masih sama. Jadi kalau misalkan sekarang di sini di compile, nggak ngaruh. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti jadi gini, P2 ini gitu, pakai gitu. P2 juga di sini lagi. Nah, berarti sekarang bakal ada 2. Atau misalkan saya buat inilah. Nah, walaupun di sininya tampilkan dulu baru tampilkan lagi, tapi ketika saya panggilnya tampilkan lagi dulu, yang keluar berarti yang mana? Ya tetap yang tampilkan lagi dulu yang keluar. Jadi kalau kita Java yang keluarnya ini dari paket 2 juga, ini dari paket 2. Tuh, sama ya seperti ini. Nah, sekarang ini untuk modifier default. Jadi depannya nggak ada tulisan public ya. Jadi kalau kemarin kita nulis langsung gini juga nggak apa-apa. Kan biasanya disebut kayak gini ya, public class. Nah, sekarang kan juga nggak apa-apa. Pak, hari ini public certified ya nggak, ini udah aturan dari sana yang memang harus seperti ini. Oke. Nah, ini untuk tadi contoh kelas paket 2 sepertinya ada semua di dalam slide yang akan nanti saya share. Ini contoh kelas paket 2. Nah, sekarang selanjutnya adalah modifier public, yaitu hak akses yang dapat diakses dari manapun, baik itu dari kelas yang berbeda maupun dari package yang berbeda. Cara penulisannya ya depannya aja lah kasih kata tulisan public class nama kelas, public tipe data nama variabel, public nama metode. Pak gimana Pak? Ya ganti aja tuh ininya sekarang jadi public. Ini juga saya buat jadi public deh, public. Pak kalau di run ya sama aja, kalau di run tuh hasilnya sama. Nah isinya yang penting kan isinya, yang tadi kan membedakan modifiernya. Nah terus sekarang yang agak lanjut ya biar sedikit nih. Jadi intinya kalau misalkan antara default dan public ya bedanya depannya kasih public ya. Selama kita masih bergerak dalam package yang sama, itu tidak akan jauh berbeda, malah kan tidak akan berbeda sama sekali. Pak, package itu apa? Nanti kita akan baca terkait package ketika sudah menggunakan itu. Sekarang kita anggap aja sama dulu lah. Kalau misalkan, nah sekarang ada yang namanya modifier protected. Hak akses untuk tipe protected hampir sama dengan public, akan tetapi tidak bisa diakses dari paket yang berbeda kecuali merupakan turunannya. Cara penulisannya ya berarti gampangnya kasihlah nama protected gitu. Jadi misalkan di sini buatlah di sini saya maunya protected. Nah, di sini juga maulah metodenya juga saya buat protected. Nah, kayak gitu. Ini protected, kemudian ini juga saya buat protected juga. Nah, apakah ini masih bisa di-compile? Ya harusnya sama karena kita kan masih dalam bisa. Nah, ini nggak bisa nih. Katanya hanya bisa diakses oleh kelas turunannya nih. Nggak bisa nih protected nih. Kan nggak bisa di sini. Berarti kalau misalkan kelas turunannya ini kan semuanya protected nih. Berarti gimana sekarang? Si public class contoh kelas ini harus turunan dari contoh kelas paket 2 di sini. Nah, berarti gimana sekarang? Ya buatlah di sini. Contoh kelas ini merupakan turunan. Turunan itu tulisannya gini. Extend. Nah, minggu depan kita akan belajar turunan dan integral. Bukan. Minggu depan kita belajar turunan dalam bahasa pemrograman Java atau bisa disebut sebagai inheritance. Nah, gitu. Berarti sekarang gimana? Jadi si contoh kelas ini harus bagian dari contoh. Nah, paket 2. Kalau sudah seperti ini sih kayaknya sih udah betul. Kita coba compile ya. Oke, kalau sini kelasnya harus sama dengan sini. Kita coba buat gini. Kelas. Nah, bisa kayak gini. Jadi di sini ketika hasilnya sama. Ini dari paket 2. Nah, kemudian yang terakhir yang berbeda itu adalah ketika modifiernya private. Modifier private itu adalah hak akses hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi kalau misalkan 2 file nggak bisa. Kalau misalkan modifiernya private. Jadi kalau misalkan saya buat di sini, ini modifier saya buat untuk ini private.
saya buat juga jadi private. Nah, kalau kayak gini pasti nggak bisa, walaupun dia kelas turunannya. Nah, ini ya, nggak bisa tuh. Has private. Nah, kalau private berarti dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sudah itu kalau. Jadi kalau misalnya ini private, di sini nggak akan bisa diambil. Jadi ya khusus untuk si kelas contoh kelas paket 2 aja. Untuk kelas yang lainnya nggak bisa diambil. Oke, itu saja mungkin untuk materi modifier. Nah, sekarang kita akan belajar. Jadi intinya kalau misalkan kita buat tabel, nah, si public ini dapat diakses oleh kelas yang sama, oleh paket yang sama, atau paket yang berbeda. Kalau protected, dapat diakses oleh kelas yang sama, kemudian dapat diakses oleh paket yang berbeda asalkan dalam turunannya. Nah, kemudian kalau default hanya dapat diakses oleh kelas yang sama dan paket yang sama. Kalau private hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Nanti ada beberapa teori lah, materi-materi yang menyebutkan kelas yang dapat diakses oleh paket yang sama adalah default saja berarti. Karena kan paket berbeda bisa oleh protected dan juga boleh oleh public. Kelas yang dapat diakses oleh paket yang sama dan paket yang berbeda selama dia masih turunannya adalah modifier protected, gitu seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebetulnya kelas? Jadi kelas itu merupakan definisi statik atau kerangka dasar dari objek yang akan diciptakan. Bentuk struktur yang mendefinisikan data atau properti dari metode dan objek tersebut. Bisa disebut juga sebagai blueprint atau prototype yang mendefinisikan variabel-variabel ataupun data dan metode atau perilaku umum dari sebuah objek tertentu. Nah, jadi kalau misalkan kita analogikan, mobil itu suatu objek nih. Datanya ada warna, ada tahun, ada merek, ada tipe, ada nomor polisi. Nah, di sini disebut sebagai atribut dari kelas atau atribut dari suatu objek. Nah, perilaku spesifiknya ini biasa disebut sebagai metode. Ada sistem pengeremannya, ada perubahan roda giginya, ada otomatisasi mesinnya seperti apa. Nah, kalau misalkan manusia, suatu objek, atributnya nih, berarti kan manusia itu biasanya punya nama. Yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, berarti kan salah satunya namanya. Ada tingginya, ada berat badannya, ada rambutnya. Nah, kemudian, di sini ada metodenya, ada cara berjalan, ada cara bersuaranya, dan ada sifatnya. Objek seperti itu dapat didefinisikan sebagai suatu kelas. Nah, kelas tidak jauh berbeda dengan tipe data. Tidak berbeda dengan tipe data. Iya, kelas itu bisa nanti deklarasinya dalam satu tipe data juga, mirip-mirip. Nah, kelas ini bersifat abstrak, bisa. Kemudian kelas adalah pola atau template untuk pembuatan objek. Dan objek adalah wujud nyata atau instance atau instansiasi dari kelas itu sendiri. Contoh, manusia adalah kelas, objek atau wujud nyata kelas manusia adalah si Udin, si Kabayan, si dosen atau si mahasiswa. Nah, untuk mendefinisikan kelas seperti ini tadi ada nama kayak tadi contoh kelas, kemudian tipe metodenya void tampilkan, tipenya kan void. Kalau non-void juga aja. Data atau variabel yang didefinisikan dalam sebuah kelas sering pula disebut dengan instance variabel atau instansiasi variabel. Nilai data-data tersebut akan diakses melalui metode-metode yang ada. Data dan metode yang tergabung dalam sebuah kelas sering dinamakan sebagai class member. Nah, di sini kita akan contoh membuat kelas namanya kotak, ada double atributnya ya, panjang, lebar, dan tinggi. Kelas di atas bisa dipanggil dengan didefinisikan kotak OBY. Ini sebenarnya sama kayak scanner in, sama dengan new scanner dalam kurung system in. Nah, sekarang nggak usah pakai system in karena di sini kan namanya objeknya si kotak. Nah, jadi ketika kita deklarasi kotak, kita sudah punya variabel panjang, variabel lebar, dan variabel tinggi. Nah, membuat instansiasi objek dengan kata objek. Nah, kotak adalah kelas dan OBY adalah instansiasi dari kelas kotak. Kita dapat memanipulasi data tersebut dengan cara kotak.panjang, kotak.lebar, kotak.tinggi. Kayak gimana sih Pak? Nah, sekarang kita coba buat yang namanya kotak.java. Kita buat file baru, kasih nama lagi nih, kelas kotak. Nah, gitu. Saya save dulu.
Ctrl C, kemudian Ctrl S, kemudian kotak, di sininya .java. Nah, isinya apa? Tadi kan isinya cuma panjang lebar tinggi, ya buatlah di sini double panjang, kemudian double lebar, kemudian double tinggi. Nah, yang seperti ini namanya adalah atribut kelas. Jadi kalau ditanya kelas kotak memiliki berapa atribut? Ada 3 atributnya. Apa saja atribut dari kelas kotak? Panjang, double lebar, dan double tinggi. Itu adalah atribut kelas. Pak, apakah ini bisa dikompil? Bisa dikompil, mah nggak masalah. Jadi kalau compile gimana? Javach kotak.java. Nggak ada yang salah, ada emang benar, cuma nggak bisa di-run. Kenapa nggak bisa di-run? Karena tidak ada main functionnya. Nah, berarti sekarang gimana, Pak? Saya buatlah yang ada main functionnya. Misalkan saya buatlah di sini kelas demo kotak. Satu lah, gitu saya buat kayak gini. Nah, terus gimana isinya demo kotak satu ini? Ya buatlah isinya. Nah, sekarang save dulu dah. Ctrl C, kemudian di sini saya Ctrl S, kemudian di sini .java. Nah, Pak, isinya apa aja di sini? Ya, yang pasti main dulu lah. Public static void main, ya saja. Kemudian di sini tulis string biasa fgs. Kemudian sekarang di sini saya buatlah double volume. Nah, kemudian kita mulai coba namanya instansiasi objek kotak.java. Caranya gimana? Ya tulislah di sini kotak, kemudian nama variabelnya apa? Kalau saya mau kasih nama k sama dengan new kotak. Artinya kita panggil semua atribut yang ada di dalam kelas kotak disimpan ke dalam variabel k. Nah, untuk mengisi variabel k, isinya gimana? Ya kita buatlah seperti ini. Saya mau gini buat nanti misalkan k dot panjang sama dengan 4. Kemudian saya buat k dot lebar sama dengan 5 atau 3 lah. Kemudian kalau misalkan kita punya k dot tinggi sama dengan 2. Nah, terus habis itu gimana, Pak? Nah, sekarang saya mau cari volume lah. Volume itu kan rumusnya apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi kan sekarang di sini nggak ada variabel panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kan kita bisa ambil dari sini kotak K. Nah, berarti sekarang gimana? Berarti kita bisa buat di sini volume sama dengan K dot panjang dikali K dot lebar dikali K dot tinggi. Nah, berarti sekarang gimana kalau dihitung? Kan bisa di output juga. System out dot print line, misalkan kita buat gini. Volume kotak sama dengan di sini volume. Apakah ini akan betul? Pak, di sini kan nggak ada panjang, nggak ada lebar dan tinggi, emang bisa langsung. Nah, karena kita panggilnya k dot panjang. Jadi ketika kita panggil satu segini, berarti kita udah sekarang panggil satu kotak, berarti kita udah panggil di sini ada panjang, ada lebar, dan juga ada tinggi. Seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau kita run? Nah, kalau kita run, kita coba dulu di sini compile baru run. Kita coba compile Java demo kotak ya namanya. Demo kotak 1. Nah, Java. Nah, nggak ada masalah kalau kita run. Benar nggak 24? 4 kali 3 6, 6 kali 4 kali 3 12, 12 kali 2 sama dengan 24. Pak, boleh nggak kalau kotaknya ada 2? Boleh. Misalkan saya buat jadi kayak gini, berarti jadi Ctrl C, berarti di sini saya anggaplah di sini ada K1, ada K2. Berarti kalau gitu berarti di sini ada volume 1, ada volume 2. Nah, berarti gimana sekarang di sini lah buat di sini K1, K1, K1. Berarti di sini volume 1 sama dengan K1 dot panjang, K1 dot lebar, K1 dot
Terus kalau gitu isinya gimana nanti? Ya buatlah, kalau buat K2 nya gimana? Ya buatlah di sini untuk K2. So, kayak gini juga nih. Nah, ini K2 nih. K2, K2, K2. Isinya saya buat 14 kali 13 kali 12. Terus volumenya gimana? Ya buatlah hitung untuk volume K2. Jadi kita buat di sini. Intinya K2 dot tinggi, kemudian K2 dot lebar, kemudian jadi K2 dot panjang. Di sini volume untuk volume K2. Di sini juga yang dicari luas, volume berarti volume 1. Di sini kalau mencari volume 2, di sini ganti jadi volume 2. Berarti di sini saya buat volume untuk kotak 1 berapa, volume untuk kotak 2 berapa. Kita coba compile. Tidak masalah, hasilnya volume kotak 1 24,0, keduanya 2184,0. Nah, dari sini kan ketahuan sebetulnya ya bagaimana cara untuk menginstansiasi objek dari kelas kotak. Selain bisa diisi secara langsung dengan volume K1, K2, dan K3 dengan satu-satu, nah dalam menggunakan kelas seperti ini, deklarasi kotak ini bisa seperti ini. Ini kan langsung diinstansiasi ya. Nah, kita juga bisa deklarasinya seperti ini. Kotak, kayak variabel jadinya. Bisa K1, K2. Nah, terus nanti nulisnya bisa gini. K1 sama dengan ini kotak, kemudian K2 sama dengan ini kotak. Kalau seperti ini, kalaupun di run, hasilnya akan sama. Harusnya betul. Sama kan? Nah, seperti ini. Nah, Pak, gimana? Boleh nggak kalau misalkan si isinya saya buat seperti ini? Terus habis itu saya buat gini. K2 sama dengan K1. Nah, ini namanya sebagai mengisi nilai referensi pada objek. Artinya K2 sama dengan K1 tuh gimana? Jadi kan di sini K2 sama dengan K1 nih. Berarti semua yang ada di dalam K1 masuk ke dalam K2. K1 apa saja? Ada K1 dot panjang, K1 dot lebar, dan K1 dot tinggi. Semuanya tiga-tiganya masuk ke dalam variabel K2. Kalau tadi kan diisi ya K2 dot panjang, K2 dot lebar, K2 tinggi sama dengan berapa. Kalau seperti ini, berarti 432 masuk ke sini. Kalau nggak percaya, ini saya save. Kemudian kita coba compile. Hasilnya sama. Ini namanya nge-reference. Jadi dari K2 bisa langsung masuk ke K1. Nah, jadi di sini artinya semuanya masuk ke dalam K1. Nah, sekarang ini saya anggap sudah selesai ya. Jadi misalkan tadi deklarasinya bisa seperti ini atau bisa langsung kotak K1, kotak K2. Terus seperti ini untuk lebih dari beberapa variabel. Nanti latihannya buat nanti kalau Pak gimana kalau misalkan sekarang saya mau nyari luas permukaan. Ya berarti tinggal masukin aja luas permukaannya gitu. Misalkan di sini kan double volume, saya mau cari di sini luas permukaan. Berarti luas permukaan rumusnya apa sih? Misalkan luas permukaan 1 nih. Luas permukaan itu rumusnya kan 2 kali panjang 2 kali lebar gitu ya. Itu dibuat gini sama dengan 2 kali K1 dot panjang, kemudian ya 2 kali K1 dot panjang kali K1 dot lebar ditambah 2 kali K1 dot panjang kali K1 dot tinggi gitu ya, ditambah 2 kali K1 dot lebar dikali K1 dot tinggi. Panjang ya? Panjang sih memang. Nah, habis itu nyari ya, carilah buat sini, tinggal ditentukan hasilnya nanti luas permukaan. Luas permukaan kotak K1. Kotak 1 di sini ya, lihat aja nih. Luas permukaan. Cek. Keluar 52 angkanya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar ke ini tadi yang kotak ya. K1 ini juga, jadi intinya objek itu merupakan abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu pada dunia nyata.
Pada bahasa pemrograman, objek adalah komponen yang diciptakan dari kelas atau instansiasi of class, merupakan entitas pada saat runtime, memiliki siklus creation dibuat, kemudian dimanipulasi dan juga bisa dihancurkan juga. Satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Nah, saat mendefinisikan kelas, kita hanya membuat tipe data baru, bukan membuat objek baru. Nah, untuk membuat objek baru dari tipe kelas yang didefinisikan, kita dapat mengklasikan variabel yang digunakan sebagai referensi ke objek dari kelas yang bersangkutan. Kemudian kita juga menginstansiasi kelas dengan menggunakan operator new dan memasukkan instansinya ke dalam variabel referensi yang baru saja dideklarasikan. Kan tadi setelah kotak K dideklarasikan K masih kosong nih, sehingga belum bisa digunakan. Jadi K sama dengan new kotak atau kotak K sama dengan new kotak. Kemudian instansiasi objeknya seperti ini. Bisa langsung kotak K atau dibuat atasnya deklarasi. Ini tadi sudah ada volume 2, kemudian di sini ada yang reference ya, ketika K2 diisi masalah 1, ini sudah beres. Nah, sekarang materi terakhir hari ini adalah terkait metode. Metode merupakan behavior atau perilaku sebuah kelas. Jadi bisa dikatakan sebagai aksi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh suatu kelas. Contoh, pada kelas mobil memiliki metode mulai, berhenti, ganti gigi, atau misalkan berbelok. Nah, bentuk umum pembuatan metode itu adalah tipe, kalau tadi kan void tampilkan tuh metode tuh. Nah, tipenya ada dua nih. Ada tipe void, ada tipe non-void. Kalau misalkan tipe void, metode yang tidak mengembalikan nilai. Di Pascal biasa disebut sebagai prosedur. Di bahasa C juga biasa kita sebut namanya prosedur kan. Kemudian ada non-void, intinya ada mengembalikan nilai atau di bawahnya ada return-nya. Kalau void nggak ada. Apabila metode yang kita buat ditujukan untuk mengembalikan suatu nilai atau ada angka, maka di dalamnya metode harus ada statement return. Return nilai itu dapat merupakan konstanta atau variabel yang digunakan untuk menandakan nilai yang akan dikembalikan oleh suatu metode. Nah, sekarang kita coba tambahin deh metode di dalam kelas kotak. Jadi tadi kan kita punya kelas kotak di sini. Tambahkanlah metode. Saya mau metodenya tulisannya gini. Void cetak volume. Nah, ini. Set. Nah, kemudian di sini kita buat di sini double volume. Salah. Double volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian panjang lebar kali tinggi, kemudian di sini tinggal system .out .println. Nah, kita buatlah di sini volume kotak sama dengan di sininya volume. Pak, kalau seperti ini manggilnya gimana? Manggilnya ya biasa aja sih, tinggal dipanggil. Mungkin saya buat inilah. Ini Ctrl C. Saya buat kelas baru, namanya demo method lah. Ini ya, demo method. Kemudian ini Ctrl C. Ini saya save .java. Ini anggap saja ini K1 dulu aja. Nah, di sini nggak usah ada ini juga nggak usah ada, ini nggak usah ada, segini dulu lah. K2 juga hilang, ini juga hilang, ini juga nggak usah dulu lah. Nah, segini. Kalau kita mau manggil langsung saja gitu. K1 kayak tadi P2 dot tampilkan di sini juga apa sih? Berarti tinggal panggil K1 dot tadi nama apa sih nama fungsinya? Cetak volume, itu langsung panggil aja ini. K1 dot cetak volume. Ini save dulu. Ini K1 dot. Oh, C-nya C kecil. Jadi kita panggil di sini cetak volume. Ini kita ambil cetak volume gini ya. Metode sudah berhasil. Kemudian ketika di compile
kotak lagi. Demo method ya. Hasilnya sama. Volume kotak sama dengan 24. Ini ketika kita menggunakan metode tipenya void. Nah, untuk metode ini tidak semuanya harus tipenya void. Kita juga bisa punya metode yang tipenya non-void. Kalau tipenya non-void, berarti gimana sekarang? Ya, berarti misalkan ganti lagi di kotaknya. Misalkan saya buat gini. Double hitung volume. Nah, ini buat nanti pakai parameter atau enggak. Nah, di sini sama, saya buat di sini double volume sama dengan ini. Sama kayak gini juga, tapi nanti di sini ada kata gini nih, return volume. Nah, gini. Nah, pemanggilannya di metodenya, kalau di sini kan langsung ya k1.cetak volume, karena di sini kan tinggal cetak. Nah, di sini nggak ada kan perintah cetaknya. Kalau kayak gitu berarti gimana sekarang? Ya dibuat aja kayak gini. System .out .print line, kemudian di sini dibuat volume kotak sama dengan panggil di sini plus k1 dot hitung volume. Ini volume kotak dari metode non-void. Kalau di sini kita isi volume kotak dari metode void. Nah, jadi ada dua macam cara penulisan ya. Ada yang metode void, ada metode non-void. Hasilnya harusnya sama. Kita coba cek. Sini Java dengan metode, salahnya sistem, harusnya sistem. Nah, gini. Salah lagi nih. Variable bener kan? Oh, hitung volume harus ada gini. Gitu. Di compile sudah keluar volume kotak dari metode void 24, volume kotak dari metode non-void juga sama 24. Tapi sini ngerti ya. Nah, ini untuk penerapan metode. Ada satu catatan penting nih. Ini udah tadi nih, sebetulnya ini metode kotak Java, demo metode, ini metode 2 saya buat tadi sekali aja biar sama-sama. Hal penting nih, dalam pengembalian nilai pada metode. Tipe data yang dikembalikan metode harus kompatibel atau cocok dengan tipe kembalian yang didefinisikan pada saat pembuatan metode. Bila Anda ingin menyimpan nilai kembalian metode ke dalam sebuah variabel, maka tipe data dari variabel tersebut harus kompatibel atau cocok dengan tipe kembalian yang didefinisikan. Jadi intinya kalau misalkan tipe datanya integer ya integer, kalau misalkan tadinya integer jadi double nggak bisa, tapi kalau dari double ke integer juga sama nggak bisa. Kalau dari integer ke double bisa sih, tapi kalau double ke integer nggak bisa karena kan double lebih luas. Ini tadi kalau misalkan ada void isi data, ini juga bisa menggunakan isi datanya menggunakan parameter di sini. Jadi bisa dicoba ya, di sini ada parameter tuh, maka isi data kayak gini. Jadi kalau mau dibuat kayak gini sih mungkin jadi lebih enak sebetulnya ya. Kalau kita misalkan kita buat di sini void isi data double parameter tuh gini ya, double ini nggak boleh sama di sini. Anggap aja di sini double p double l double t. Nah, kalau seperti ini di demo metodenya kita buat kayak gini, k isi data 432 ketika di compile. Cetak volume udah nggak ada kan, dihapus tadi ulang aja. Nah, begini Java hasilnya sama, volume kotak dari luar. Jadi kan lebih sederhana ya segini. Nah, apa ini bisa jadi lebih sederhana lagi nggak? Bisa. Nah, materi kita terakhir adalah dengan menggunakan konstruktor. Pengertian konstruktor itu apa? Di sini.
Konstruktor adalah metode khusus yang didefinisikan di dalam kelas dan akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi instansiasi objek. Sekaligus nih, sekalinya manggil, langsung diinstansiasikan, langsung diisi juga. Konstruktor berfungsi melakukan inisialisasi nilai terhadap data-data yang terdapat pada kelas yang bersangkutan. Kemudian, konstruktor tidak memiliki nilai kembalian, tidak juga void. Kenapa? Karena tipe kembalian dari konstruktor adalah tipe kelas itu sendiri. Yang paling harus diingat adalah ciri-ciri dari konstruktor. Nama konstruktor itu adalah sama persis dengan nama kelas. Jadi kalau ada pertanyaan, metode yang namanya sama persis dengan nama kelas adalah metode apa? Nah, adalah metode konstruktor. Nah, dalam konstruktor juga kita dapat menggunakan metode this. Nah, kata kunci ini digunakan untuk pembuatan kelas yang menyatakan objek yang sekarang. Gimana Pak? Nah, sekarang kita buat kayak gini. Kalau tadi si kotak ini kasih nama ini ya. Nah, sekarang kan void nih ya. Saya aja sekalian nama kelasnya kotak. Kita bisa kok buat metode yang namanya sama-sama kotak. Pak, saya nggak mau panjang lebar tinggi, nggak mau PL, maunya tetap panjang. Ini tetap lebar, ini tetap tinggi. Nah, panjang sama dengan panjang gitu Pak. Lebar sama dengan lebar gitu. Tinggi sama dengan tinggi gitu. Nah, gimana caranya? Di sini pakai kata this. Panjang, ini jadi this lebar, ini jadi this tinggi. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini disebut sebagai deklarasi konstruktor. Nah, jadi untuk konstruktor itu adalah nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelas. Nama kelasnya apa? Kotak. Nama metodenya? Kotak juga. Ini disebut sebagai konstruktor. Jadi kalau saya nanya berapa metode di sini, ada 2 metode. Ada metode double hitung volume sama metode kotak yang sebagai konstruktor. Berapa atribut kelasnya? Ada 3, double tinggi, double lebar, double panjang. Pak, manggilnya gimana? Nah, di sini nggak usah ada lagi ini. Jadi cuma 2 baris mungkin di sini nanti pemanggilannya. Jadi kalau misalnya di sini jadi 4, 3, 2. Hasilnya akan sama. Nah, hasilnya sama kan? Nah, itu adalah untuk. Jadi Pak, akan enak ini ketika ada banyak. Misalkan saya buat ada K2. Contohnya new kotak. Isinya di sini misalkan 1, 2, 3. Kalau hitung volume, berarti gimana? Ya, buat aja gini langsung sama. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya buat tadi volume K1, volume K2. Di sini tinggal gantilah jadi K2. Oh, tadi kan agak panjang ya. Hasilnya sama tuh. Kayak gini. Nah, ini untuk konstruktor. Jadi, konstruktor kurang lebih seperti ini, nanti juga bisa dilihat lebih jelasnya bisa di sini. Nah, seperti ini. Itu saja mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Di sini yang pasti harus tahu konstruktor adalah nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelas. Nanti akan ada tugasnya seperti ini. Buat program perhitungan umur dengan contoh inputan, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun wafatnya tanggal berapa. Nah, program ini diasumsikan semua bulan itu berjumlah 31. Tapi sebelum mengerjakan tugas 6, nanti akan ada tugas latihan mandiri. Akan saya share di dalam Google Classroom. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.